Setiap bulan September, umat Katolik Indonesia melaksanakan kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional. Bahkan sampai ada kelakar, saking jarangnya umat Katolik buka Alkitab, sampai-sampai gereja membuatkan program khusus. Betul nggak sih umat Katolik jarang buka Alkitab? Hihi. Tapi kali ini, kita tidak akan membahas tentang Bulan Kitab Suci Nasional. Kita akan membahas tentang kanon-kanon kitab suci yang ternyata berbeda di beberapa aliran gereja. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks. Sejarah kanon Alkitab. Apa itu kanon Alkitab? Kanon Alkitab merupakan daftar kitab dalam kitab suci yang diterima karena diyakini memiliki otoritas sebagai firman Allah dan layak untuk menjadi tolok ukur bagi iman umat. Sejarah terbentuknya Alkitab seperti yang ada di rumah kita itu sangat panjang. Bahkan menurut Ensiklopedia Britannica, sampai abad keempat, gereja belum memiliki daftar Alkitab yang standar seperti sekarang ini. Setiap kelompok umat bahkan memiliki daftar mereka sendiri. Mengapa bisa demikian? Ya karena yang menentukan kitab mana yang mau dipakai, gereja itu sendiri. Tuhan Yesus dan para rasul bahkan tidak memberikan daftar kitab mana saja yang harus digunakan. Betul enggak? Ya jelas, karena mereka sebagai orang Yahudi tentu saja baru mengenal Tanakh atau kitab-kitab perjanjian lama yang terdiri dari Torah atau Taurat, Nevi'im atau kitab nabi-nabi, dan Ketuvim atau berbagai tulisan. Sedangkan Injil baru terbentuk di abad pertama. Nah, Tanakh atau kitab bangsa Yahudi ini antara abad ketiga sampai kedua sebelum Masehi sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Terjemahan ini kita kenal sebagai Septuaginta. Mengapa bahasa Yunani? Ya karena bahasa Yunani merupakan bahasa perdagangan saat itu, mirip bahasa Inggris lah pada saat ini. Saat zaman itu, setidaknya terdapat 3 bahasa yang digunakan di sekitar Israel, yaitu bahasa Aram sebagai bahasa sehari-hari, bahasa Ibrani sebagai bahasa liturgi atau bahasa ibadah, dan bahasa Yunani sebagai bahasa perdagangan. Dan sebagian orang Yahudi ternyata lebih memahami bahasa Yunani dibandingkan bahasa Ibrani. Septuaginta ini diperkirakan merupakan kitab yang dibaca Tuhan Yesus saat mengajar di sinagoga dalam Injil Lukas. Dan juga digunakan oleh Rasul Paulus serta umat Kristen perdana yang memang sangat dekat dengan budaya Yunani. Masih menurut Ensiklopedia Britannica, umat Kristen perdana menaruh perhatian khusus pada terjemahan Septuaginta ini yang berbahasa Yunani karena dipandang memuat pemenuhan nubuat-nubuat tentang kedatangan Yesus sebagai Mesias. Septuaginta inilah yang nanti menjadi acuan terjemahan awal Perjanjian Lama yang masih digunakan oleh umat Katolik dan Ortodoks sampai saat ini. Nah, karena Septuaginta mendapatkan hati di umat Kristen, umat Yahudi mulai meninggalkan penggunaan Septuaginta. Dikatakan mereka kemudian melaksanakan sebuah konsili di kota Jamnia, yaitu sebuah konsili umat Yahudi setelah penghancuran Yerusalem oleh pasukan Romawi. Nah, sebagian sejarawan sebenarnya meragukan apakah benar konsili Jamnia ini dilakukan. Dalam konsili ini, umat Yahudi mengkanonisasi ulang Tanakh dan mengeluarkan beberapa kitab yang sekarang dikenal sebagai kitab Deuterokanonika. Selain sering digunakan oleh umat Kristen, alasan mengapa Deuterokanonika ini dikeluarkan yaitu karena memang belum ditemukan kitab aslinya yang berbahasa Ibrani. Oh iya, fakta menarik lainnya adalah selain mereka melakukan kanonisasi ulang Tanakh, mereka juga menyusun sebuah doa yang mengutuk para bidat, terutama orang-orang Kristen. Nah, Baik, sekarang apa hubungannya dua versi Perjanjian Lama, yaitu yang versi Septuaginta dan versi Konsili Jamnia dengan Perjanjian Baru? Nih, faktanya adalah seluruh kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dan menurut Gleason Archer dan G.C. Sirisignon dalam Old Testament Quotation in New Testament, A Complete Survey, ternyata isi Perjanjian Baru mengutip Septuaginta sebanyak 340 kali dan hanya mengutip kanon Ibrani sebanyak 33 kali.
Kanon Gereja Katolik. Sampai abad ketiga, umat Kristen belum memiliki daftar standar Alkitab. Untuk Perjanjian Lama, sebagian besar umat Kristen menggunakan kanon Yunani atau Septuaginta. Sebagian kecil menggunakan kanon Yahudi atau hasil Konsili Jamnia. Sedangkan kanonisasi Perjanjian Baru berkembang sampai abad keempat. Daftar pertama kitab-kitab Perjanjian Baru yang diketahui adalah daftar pribadi Pseudo Barnabas dari abad pertama yang terdiri dari 9 kitab, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, kepada Timotius 2, Titus, Ibrani, serta Surat Petrus yang pertama dan kedua. Kemudian berkembang terus sampai akhirnya daftar terlengkap yaitu dikeluarkan tahun 367 dibuat oleh Patrik Athanasius dari Alexandria yang isinya hampir sama dengan kitab yang kita baca saat ini. Gereja Universal mulai melakukan standarisasi saat Paus Damasus pertama pada tahun 382 mengeluarkan sebuah dekrit yang menegaskan penggunaan 73 kitab seperti daftar yang telah dibuat oleh Patrik Athanasius tadi. Kitab-kitab tersebut terdiri dari 46 kitab Perjanjian Baru dan 27 kitab Perjanjian Lama. Kemudian dikukuhkan beberapa kali sampai pada tahun 1546 di Konsili Trente yang menegaskan penggunaan 73 kitab oleh Gereja Katolik. Dan hal ini bertahan sampai saat ini. Jadi tidak benar jika menyebutkan di Konsili Trente, Gereja Katolik menambahkan kitab Deuterokanonika, hanya meneguhkan penggunaannya. Kanon Gereja Protestan. Reformasi Protestan merubah berbagai tatanan gereja di Barat, termasuk di dalamnya adalah penggunaan Alkitab. Perubahan yang pertama adalah penggunaan Perjanjian Lama kanon Yahudi, dibandingkan yang awalnya tadi adalah penggunaan kanon Yunani atau Septuaginta. Jadi, isi Alkitabnya berkurang 6 buah. Alasannya mengapa? Menurut Martin Luther, daftar tersebut dalam tanda kutip lebih resmi dan sah digunakan oleh umat Yahudi berdasarkan Konsili Jamnia. Dan memang beberapa gereja awal tidak menggunakan 6 kitab ini. 6 kitab ini adalah yang kita kenal sebagai Deuterokanonika. Selain itu, Martin Luther juga dikatakan kurang setuju dengan isi beberapa kitab yang kurang mendukung ajaran-ajarannya. Kalau saya pribadi, pertanyaannya adalah mengapa ya Martin Luther memilih menggunakan daftar berdasarkan Konsili Jamnia yang notabene disemangati oleh sentimen anti-Kristen daripada kanon Yunani yang sudah digunakan oleh umat Kristen perdana. Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar. Selain membuang 6 kitab Deuterokanonika, Martin Luther juga berencana mengeluarkan beberapa kitab dalam Perjanjian Baru, yaitu Surat Ibrani, Surat Yudas, Surat Yakobus, dan Kitab Wahyu. Ini dinyatakannya dalam sebuah pengantar dalam Alkitab Jerman yang dicetak tahun 1537. Bahkan Surat Yakobus disebutnya sebagai surat jerami. Mengapa? Menurut thegospelcoalition.org, Martin Luther berpendapat dibandingkan surat-surat rasul lainnya dalam Injil atau dalam Perjanjian Baru, isi dari surat Yakobus itu kurang berharga dan meyakini yang menulis bukanlah Rasul Yakobus sendiri. Namun, untungnya pembuangan Martin Luther ini tidak sampai benar-benar menghilangkannya dari kitab suci, tapi hanya meletakkan kitab-kitab tersebut di bagian akhir seperti saat ini. Kanon Gereja Ortodoks. Sekarang, bagaimana Alkitab Gereja Ortodoks? Apakah sama dengan Gereja Katolik atau Protestan? Ternyata kanon Alkitab yang digunakan oleh Gereja Ortodoks juga bervariasi tergantung gerejanya. Tadi di bagian awal disebutkan, sejak abad pertama, sebagian gereja memilih menggunakan kanon Yunani, dan sebagian lain menggunakan kanon Yahudi. Nah, beberapa gereja-gereja timur awalnya menggunakan kanon Yahudi. Contohnya adalah gereja-gereja bertradisi Suriah sampai abad ke-7, mereka ini menggunakan kanon Yahudi ditambah beberapa kitab, hanya sedikit 1 atau 2. Tetapi secara umum, sekarang ini gereja-gereja Ortodoks menggunakan kanon kitab suci yang sama dengan gereja Katolik. Tapi ada beberapa tambahan, yaitu Mazmur bab 151, kitab Makabe 3 dan 4, doa Manasye, dan kitab Esdras. Pada dasarnya Alkitabnya seperti itu. Tapi ada juga loh yang berbeda. Contohnya adalah kanon Ortodoks Tewahedo atau Gereja Ortodoks Ethiopia. Mereka malah memiliki Alkitab dengan jumlah kitab yang paling banyak.
mencapai 81 buah. Banyak banget kan? Perbedaannya di mana? Perjanjian lama mereka dasarnya sama dengan kanon gereja ortodoks lainnya. Namun Amsal dibagi menjadi 2 kitab. Kemudian ada kitab tambahan seperti kitab Yobel dan Henokh yang mungkin sudah sering kita dengar namanya. Ada juga kitab Esdras, Mekabian, dan Josifon yang mungkin kurang kita kenal. Dan dalam perjanjian baru mereka juga memiliki kitab-kitab tambahan seperti kitab Sinodos, kitab perjanjian, surat Clemens, dan Didaskalian atau ajaran 12 rasul. Kira-kira 81 kitab tersebut dibaca nggak ya oleh semua umat? Hehe. Akhir kata, menanggapi kok Alkitab gereja ini berbeda dengan gereja itu, saya pribadi sepanjang isi esensialnya tidak dirubah-rubah, terutama 4 Injil yang menyatakan Yesus Kristus adalah Allah Putra yang menjadi manusia, lahir dari perawan Maria, wafat disalibkan, bangkit di hari yang ketiga, dan akan datang kembali, menurut saya masih bisa diterima. Itu pendapat pribadi ya. Nah, bagaimana jika umat lain, atau contohnya nih umat Protestan ingin membaca kitab Deuterokanonika atau bahkan kitab Henokh? Boleh tidak ya kira-kira? Mengutip pernyataan Martin Luther, meskipun tidak termasuk dalam kanon, buku-buku atau kitab-kitab tersebut berguna dan baik untuk dibaca. Jadi, silahkan baca saja sebagai penambah kekayaan iman. Jangan alergi dan beranggapan baca kitab Deuterokanonik atau kitab apokrifa lainnya membuat kita berdosa. Nah, itu sedikit sejarah dan perbedaan berbagai kanon kitab suci. Materi yang sebenarnya cukup berat bagi saya, sampai saya agak terlambat membuat video ini. Mohon maaf ya, semoga tidak ada salah. Namun, jika ada yang tidak berkenan, ada koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.